Di antara beragam kosmetik merek luar negeri yang membanjiri Indonesia, ada beberapa anak muda Indonesia justru membuat produk kosmetik. Ya benar sekali dan ini luar biasa Tom. Jadi produk-produk yang dihasilkan itu mulai dari perona pipi atau blush on. Itu ada juga pelembab bibir sampai shampoo kering. Nah semua ini adalah bentuk nyata dari kreasi dan kejelian anak muda Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Bisnis produk kecantikan ibarat bisnis yang tak kenal musim. Peluang ini dimanfaatkan sebagian orang untuk meraup untung. Salah satunya Revita Prastuti dan Kartika Sari. Di tengah gempuran produk kosmetik impor di Indonesia, mereka justru menciptakan produk buatan sendiri. Ada beragam jenis produk yang mereka tawarkan. Mulai dari pelembab bibir atau lip balm, perona bibir, perona pipi, hingga pembersih riasan wajah. Semua produksi mereka lakukan di rumah. Bahan bakunya pun sederhana, seperti Vaseline atau petrolatum jelly dan lilin lebah bahan pembuat lipstik. Semua bahan mereka dapat dari toko farmasi sehingga aman digunakan. Mereka juga menggunakan pasta makanan untuk menghadirkan beragam aroma pada produknya. Standar yang diterapkan yang pasti yang pertama kita pilih produk yang sudah dijual di pasaran yang memang itu bermutu dan berkualitas tinggi gitu. Jadi dari produk yang kita pilih sendiri bahan bakunya itu bukan bahan baku yang sulit untuk didapatkan gitu, bukan bahan baku yang kalau misalnya di pasaran itu kita dapatnya tuh dari tempat yang terselubung gitu, enggak. Revita dan Kartika tidak menempuh pendidikan khusus dalam membuat produk kosmetik. Semua ia dapat dengan mengakses media internet, salah satunya melalui tayangan di situs YouTube. Untuk pemasaran produknya, mereka juga menggunakan media online. Akun Instagram Jar of Beauty jadi tempat mereka menjajakan kosmetik buatannya. Produknya dibanderol 40 hingga 70 ribu rupiah. Salah satu pelanggannya Candice Kirana. Menurut aku ya, dia tuh produknya natural banget kalau dipakai dan nggak terlalu menor. Jadi tuh untuk orang-orang yang nggak suka dandan kayak aku tuh jadinya pas gitu sih. Bisnis ini mereka rintis sejak Mei 2014. Omset dalam sebulan hingga belasan juta rupiah. Namun saat ini merek dagangnya belum terdaftar di pemerintah. Sehingga pemasarannya pun masih terbatas. Semangat menghadirkan produk kosmetik dalam negeri juga dilakukan Betania dan Aletea Yoris. Kakak beradik ini memilih membuat produk perawatan rambut. Berbeda dengan sampo pada umumnya, Betania dan Aletea membuat sampo kering yang bisa digunakan tanpa menggunakan air. Ide awalnya untuk memberikan alternatif penggunanya mengatasi rambut saat beraktivitas. Dari shampoo itu untuk menghilangkan minyak-minyak di rambut secara instan. Jadi kalau dari aku baca penelitian bilang kita tuh nggak boleh keramas setiap hari menggunakan shampoo karena akan menghilangkan minyak alami rambut kita. Nah untuk menyiasatinya bisa diselingi dengan penggunaan dari shampoo. Kalau untuk di luar negeri itu udah biasa menggunakan dari shampoo. Mungkin untuk Indonesia masih agak-agak orang jarang mendengar ya. Bahan yang digunakan sederhana, mulai dari tepung maizena, coklat bubuk, baking soda, dan garam. Sedangkan bahan untuk memberikan aroma menggunakan bubuk teh. Inovasi yang mereka sajikan dari industri rumahan ini sukses menarik minat pembeli. Lebih praktis ya, lebih hemat waktu ya. Kalau misalnya nyampo kan aku mesti nyampo lagi, mesti basahin rambut, mesti keringin rambut lagi, apalagi rambut aku tuh tebel kan. Dalam sebulan mereka mampu menjual produknya 200 hingga 300 buah. Omsetnya per bulan mencapai 15 juta rupiah. Meski produknya laris terjual, Betania kini masih kesulitan mengembangkan bisnisnya. Selain bersaing ketat dengan produk impor, proses panjang harus ia tempuh untuk mendaftarkan produknya. Untuk kesulitannya sih lebih kepada dari birokrasi atau regulasi pemerintah itu kadang memiliki syarat-syarat yang sulit kita penuhi. Secara untuk skala kecil atau skala besar itu kadang mereka
ada syarat-syarat yang emang agak susah untuk dipenuhi. Jadi kita akan mencoba pelan-pelan sih untuk menaati semua prosesnya. Jadi step-stepnya dari mulai UKM kecil, jadi agar bisa terdaftar dan secara pemerintah diakui. Produk kosmetik yang dijual ke masyarakat mutlak harus terjamin keamanannya. Itu sebabnya harus memiliki notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada setiap produk yang beredar di pasaran. Tujuan notifikasi adalah yang disebut pre-market. Apa itu pre-market? Jadi sebelum ke pasar. Jadi sebelum dia jual, dia harus mengurus izin edar. Nah, apa gunanya? Kalau dari logika bahwa itu harus dinilai dulu oleh suatu badan yang independen, yaitu Badan POM, yang diberi tugas oleh negara untuk menilai itu. Lisensi produk wajib dimiliki produsen sebagai syarat meningkatkan mutu dan menjaga kualitas. Selain itu, untuk mengembangkan pemasaran produknya mulai dari skala nasional hingga internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak muda ini siapapun juga, mau tua mau muda, mereka harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena ini adalah menyangkut soal kosmetik, obat-obatan, dan yang kena tubuh manusia. Jadi masalah keamanan itu menjadi sangat penting bagi tubuh manusia. Caranya adalah mereka harus ikut pelatihan-pelatihan, belajar, mencari partner, mencari mereka yang bisa mengajarkan, ahli, dan datang ke kepala dinas setempat. Karena di situ mereka akan diajarkan bagaimana caranya untuk membuat produk-produk yang aman, kemudian mendapatkan nomor registrasi, kemudian mendapatkan pembinaan, dan lain sebagainya. Dari data BPOM tahun 2013 ada sekitar 13.000 produk kosmetik yang sudah terdaftar. 8.178 diantaranya produk impor. Sedangkan produk lokal hanya 5.437 merek. Kurangnya pengetahuan proses pendaftaran merek dagang dan notifikasi keamanan produk pada produsen lokal masih jadi kendala perkembangan produk dalam negeri. Sosialisasi pemerintah tentunya perlu diberikan untuk terus merangsang produsen lokal menciptakan produk dalam negeri. Luki Fitriani, Muhammad Saifuddin melaporkan untuk NET.